Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi guna memenuhi tugas mata kuliah tafsir dan hadis Tarbawi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai pendidikan kemasyarakatan atau pendidikan sosial. Nah, ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Yang pertama, pluralisme dalam masyarakat. Yang kedua, larangan saling mencela dan menghina antar anggota masyarakat. Lalu yang ketiga, mengenai toleransi dalam masyarakat. Baik, pertama-tama saya akan membahas poin yang pertama, yaitu mengenai pluralisme dalam masyarakat. Nah, jadi kata pluralisme berakar dari kata plural. Nah, kata plural ini sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu plural yang bermakna jamak atau lebih dari satu. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk, bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijuna min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, dengan menggunakan dasar pemahaman tentang pluralisme seperti di atas, maka dapat diidentifikasikan kurang lebih 5 ciri utama pluralisme. Nah, yang pertama, selalu berkaitan dengan memelihara dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing kelompok. Lalu yang kedua, menghargai perbedaan dalam kebersamaan. Yang ketiga, pluralisme menunjukkan kepada wahana atau tempat untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kompetisi secara jujur, terbuka, dan adil. Lalu yang keempat, pluralisme harus ditempatkan pada posisi yang proporsional. Lalu yang kelima, menunjukkan adanya perasaan kepemilikan bersama untuk kepentingan bersama dan diupayakan bersama. Nah, itu tadi 5 ciri utama dari pluralisme ya. Nah, untuk selanjutnya, secara implisit dalam Al-Quran juga ada beberapa ayat yang isinya mengarah pada nilai-nilai pluralisme. Misalnya, surat Al-Hujurat ayat 13, lalu surat Al-Baqarah ayat 256, surat Yunus ayat 99, dan surat Al-Kafirun ayat 6. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai poin pertama. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai poin kedua, yaitu tentang larangan saling mencela dan menghina antar anggota masyarakat. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim berkata bahwa ayat ini berisi tentang larangan melecehkan dan meremehkan orang lain, dan sifat melecehkan serta meremehkan tersebut termasuk dalam kategori sombong. Nah, Imam Ibnu Katsir sendiri mengutip salah satu sabda Rasul yang berbunyi, al-kibru badarul haqqi wa ghamtun nas, yang artinya sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Nah, kandungan surat tersebut diantaranya yang pertama yaitu haramnya menghina orang lain. Nah, jelaslah dalam ayat ini Allah mengharamkan perbuatan mencela orang lain, dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama. Nah, perbuatan ini juga merupakan dosa besar.
sehingga wajib bagi seorang muslim untuk menjauhinya dan mengingatkan orang lain dari dosa ini. Dan sifat ini juga merupakan di antara dari sifat orang munafik dan orang kafir. Sebagaimana pula yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, dan barang siapa yang membuat atau mempelopori perbuatan yang buruk dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambahi dengan dosa orang-orang yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 1017. Nah, lalu isi yang kedua dari surat Al-Hujurat ayat 11 yaitu boleh jadi orang yang dihina itu lebih baik. Nah, karena sejatinya kita tidak mengetahui hakikat seseorang. Boleh jadi orang yang dicela itu lebih mulia di sisi Allah. Dan boleh jadi dia lebih banyak amal kebaikannya. Atau juga boleh jadi dia lebih bertakwa. Dan tidak ada yang menjamin seseorang akan selalu lebih baik kondisinya dari orang lain. Nah, lalu kandungan isi yang ketiga dari surat Al-Hujurat ayat 11 yaitu mencela orang lain berarti mencela diri sendiri. Nah, mengapa kita tidak boleh mencela orang lain? Nah, yang pertama adalah karena setiap mukmin itu bagaikan satu tubuh. Seperti sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Innal mu'mina lil mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'du, yang artinya sesungguhnya orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 481 dan Muslim nomor 2585. Nah, sedangkan alasan kedua kenapa kita tidak boleh mencela orang lain yaitu karena jika kita mencela orang lain, maka orang tersebut akan membalas dengan mencela diri kita sendiri, dan begitulah seterusnya akan saling mencela. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan poin ketiga, yaitu toleransi dalam masyarakat. Secara umum, toleransi dapat diartikan sebagai sikap manusia agar saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada. Nah, dengan hadirnya rasa toleransi ini pada diri setiap individu, maka berbagai macam konflik atau perbedaan yang ada tidak akan terjadi lagi. Dalam agama Islam sendiri, toleransi disebut dengan tasamuh. Nah, tasamuh atau tasahul memiliki arti kemudahan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa adanya tekanan atau tidak mengusik kepercayaan yang telah dijalani oleh orang lain. Dalam agama Islam sendiri, konsep tasamuh mengandung konsep rahmatan lil alamin. Nah, beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan sikap toleransi ini diantaranya ada surat Al-Balad ayat 17, lalu ada juga surat Al-Furqan ayat 63, lalu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, qaulun Nabi SAW ahabbuddin ilallahi al-hanifiyah as-samahah, yang berarti agama yang paling dicintai Allah adalah agama Al-Hanifiyah As-Samahah, yaitu agama yang lurus dan juga toleran. Hadis riwayat Bukhari. Nah, lalu selanjutnya ada beberapa bentuk toleransi yang diajarkan dalam agama Islam. Di antaranya, yang pertama yaitu berbuat adil. Yang pertama yaitu berbuat adil pada siapapun. Yang kedua, menghormati prinsip agama masing-masing. Yang ketiga, toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Yang keempat, toleransi dalam utang piutang. Dan yang terakhir, toleransi dalam ilmu. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai materi pendidikan kemasyarakatan atau pendidikan sosial yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga menambah wawasan teman-teman sekalian.
Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.